Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, saudaraku seiman dan seakidah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama belajar, duduk di majelis ilmu untuk kita sama-sama mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari menuntut ilmu agama ini dicatat sebagai sebuah amal kebaikan yang kelak akan memberatkan amal timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang peduli, yang pakar terhadap ilmu dunia namun lalai terhadap ilmu akhirat. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai salah satu sarana untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita dan juga kejahilan pada orang lain, untuk kita sama-sama belajar ilmu agama, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, saudaraku kaum muslimin, iman dan seakidah yang semoga Allah muliakan. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis yang ke-26 yang berbicara tentang kesendian yang ada pada manusia yang hendaklah setiap harinya kita sedekahkan. Kemudian kita beranjak kepada hadis Sabi' wal Ishrun, hadis yang ke-27 dari hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-27 ini juga hadis yang sangat agung yang berbicara kepada kita tentang kebaikan dan juga tentang akhlak yang mulia dan pentingnya seseorang untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang ke-27, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhuma, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhai keduanya, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq, bahwasannya kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Kebaikan adalah akhlak yang terpuji. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nasu. Adapun dosa atau keburukan adalah maha kafi nafsika, apa yang terasa mengganggu jiwa engkau, apa yang membuat hati kita tidak tenang.
wa karihta an yattali'a 'alaihin nasu. Dan ciri keburukan atau ciri dosa itu adalah karihta an yattali'a 'alaihin nas. Engkau malu, tidak suka jika maksiat dan dosa yang engkau lakukan itu diketahui oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa an Wabisah ibni Ma'badin radhiyallahu taala anhu, dari Wabisah bin Ma'bad, semoga Allah meridhoinya, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari aku menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Wabisah ibn Ma'bad, "Ji'ta as'alu 'anil birri wal itsmi?" Apakah engkau datang ingin bertanya kepadaku tentang kebaikan dan keburukan, tentang kebaikan dan dosa? Qultu na'am. Ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istafti qalbak." Mintalah fatwa, mintalah pendapat pada hati engkau. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan istafti qalbak. Ya. Sahabat ini datang kepada Nabi ingin mengetahui apa sih indikator sesuatu dikatakan kebaikan dan sesuatu dikatakan keburukan atau dosa. Maka Nabi memulai dengan mengatakan istafti qalbak. Dalam melakukan sesuatu, tanya dulu hatimu, ini baik atau enggak. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian Nabi kembali memberikan sebuah indikator, sebuah tanda, apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Nabi mengatakan albirru matma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan itu adalah segala sesuatu yang membuat jiwa ini menjadi tenang ketika melakukannya. Wa tuma'anna ilaihil qalbu, dan membuat hati kita juga tenang. Jadi Nabi ingin memberikan satu gambaran terlepas dari banyaknya amal kebaikan, tapi ciri amal kebaikan adalah kalau kita lakukan membuat jiwa kita tenang. Kalau kita lakukan hati kita menjadi damai. Itu adalah kebaikan. Wal itsmu mahaka fi nafsi. Adapun dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal hati, mengganjal jiwa, membuat hati tidak nyaman, mengganggu jiwa kita. Itu sejatinya adalah dosa. Wa taraddada fi sadr, dan membuat keraguan di dalam hati. Ya. Ini akan kita jelaskan juga ciri-ciri di antara dosa dan maksiat. In aftakan nasu wa aftauka, ya, walaupun ya meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Artinya apa? Yang terbaik dalam menentukan kebaikan dan keburukan adalah tanyakan kepada diri kita masing-masing sendiri. Nah, qala Syekh rahimahullah haditsun hasan. Hadis ini dinilai hadis yang hasan. Ruwainahu fi musnadai al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Di status hadis ini adalah hadis yang hasan. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan mendefinisikan makna kebaikan. Apa itu kebaikan? Nabi mengatakan albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Lagi-lagi ikhwatal Islam, Bapak-bapak sekalian, beberapa hadis yang sudah kita bahas, ya, di hadis ke-25 atau 24, 25, 26 dan sekarang 27, ini tidak lepas daripada pembahasan tentang pentingnya memiliki akhlak yang mulia. Selalu kita ingatkan bahwa muslim yang baik bukan hanya mereka yang baik akhlaknya hanya kepada Allah, bukan mereka yang hanya baik ibadahnya kepada Allah, tapi juga baik akhlak dan muamalahnya kepada sesama makhluk, sesama manusia. Kemudian dijelaskan di sini, baik di buku yang ada di hadapan antum, ya, di situ katakan albirru, kebaikan adalah ya al-kalimah al-jami'ah, kalimat universal yang mencakup perkara-perkara batin dalam hati dan perkara-perkara lahir yang berkaitan dengan lisan dan anggota badan. Artinya bahwa kebaikan itu banyak modelnya. Baik modelnya itu yang berkaitan dengan amalan batin, amalan hati,
ataupun juga amalan lisan ataupun anggota tubuh yang lainnya. Makanya kebaikan itu banyak sekali modelnya. Ya, tidak dibatasi. Ya, tidak dibatasi. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kebaikan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah suatu kebaikan kau hanya menghadapkan wajahmu. Artinya bukan hanya sekedar kita sholat, ya, sekedar kita menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kebaikan itu bentuknya sangat banyak. Oleh karenanya, ya, kebaikan juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Selain ayat yang tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Kata Allah, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Artinya kebaikan itu banyak jumlahnya. Nah, karena kebaikan itu banyak jumlahnya, maka sahabat yang mulia, ya, Wabisa ibn Ma'bad ingin bertanya kepada Nabi, yang dimaksud dengan kebaikan itu seperti apa? Ya, maka Nabi mempertegas lagi bahwa kebaikan itu banyak, ya, universal, tapi ada cirinya. Sesuatu itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik. Bahkan para ulama mengatakan al-birru kalimatun tadullu ala kathratil khair. Kebaikan itu adalah satu kata yang menunjukkan akan kebaikan yang banyak. Ya. Jadi sepakat bahwa kebaikan itu sangatlah banyak, sangatlah luas. Kemudian Nabi memperinci lagi. Dari sekian banyak kebaikan, Nabi mendefinisikan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa akhlak terpuji itu ada dua. Ya, yang pertama husnul khuluqi ma'allah. Ini yang paling penting. Akhlak terpuji itu yang pertama kali harus kita tunaikan adalah akhlak terpuji kita kepada Allah. Makanya kalau kita belajar adab, ya, adab akhlak, itu biasanya para ulama mencantumkan akhlak yang pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah bagaimana akhlak adab mereka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua husnul khuluq ma'a ibadillah. Yang kedua bagaimana berakhlak terpuji kepada sesama makhluk. Lagi-lagi kita diingatkan lagi-lagi bahwa akhlak terpuji itu harus kita tunaikan kepada Allah dan harus kita tunaikan kepada sesama makhluk. Apa contohnya? Akhlak terpuji kepada Allah, maka dijelaskan oleh para ulama, amma husnul khuluqi ma'allah fa an talaqqa ahkamahu asy-syar'iyyah birridha wa taslim. Adab pertama, akhlak dan adab kita kepada Allah yang pertama adalah hendaklah setiap kita berhukum dengan hukum Allah, mengambil hukum-hukum Allah dengan ridha dan berserah diri. Artinya apa? Kalau ada satu syariat yang Allah turunkan melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tugas kita adalah menerima dan ridho, tanpa kita pertentangkan, apalagi kita tolak. Dan selalu saya sampaikan berulang-ulang bahwa konsep dalam menerima syariat Allah adalah kita menerimanya, ya, dengan sepenuh hati. Baik kita mengetahui hikmahnya ataupun kita tidak mengetahui hikmahnya. Namun yang harus selalu kita garis bawahi dan selalu harus kita ingat bahwa tidak ada satupun syariat Allah yang Allah turunkan melalui Rasulnya melainkan pasti ada kebaikan bagi kita. Tidak mungkin tidak ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Namun ada kebaikan yang Allah tampakkan hikmahnya sehingga itu menjadikan kita semangat untuk beramal. Ada yang memang Allah buka hikmahnya. Namun kita sebagai seorang muslim harus tetap menerima sami'na wa ata'na. Ya. Tanpa kita pertanyakan kenapa Allah syariatkan sholat, kenapa Allah syariatkan zakat, kenapa sholat subuh harus 2 rakaat, kenapa zuhur harus 4 rakaat dan lain sebagainya. Maka kita adalah harus ridha wa taslim. Ini bentuk akhlak kita kepada Allah.
Jadi kalau kita ingin dikatakan orang yang berakhlak kepada Allah, yang pertama adalah hendaklah kita beramal, mengambil syariat Allah dengan ridho dan berserah diri tanpa kita menolaknya, apalagi kita timbang dengan logika kita. Jangan sampai kita menjadikan syariat Allah itu ditimbang dengan akal kita. Yang masuk akal kita ambil, yang tidak masuk akal kita tinggalkan. Maka ini bukan dikatakan seorang mukmin yang berakhlak kepada Allah. Ya, makanya Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidak pantas seseorang itu dikatakan seorang mukmin, seorang mukminah apabila Allah sudah tetapkan satu perkara, Allah tetapkan satu syariat, kemudian dia pilih-pilih. Oh, ini kayaknya cocok buat saya ambil. Oh, ini tidak cocok, saya mau nggak kerjakan, tidak bisa. Kalau kita mengatakan kita orang Islam, maka Islam berarti kita berserah diri, menerima seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Jadi tidak boleh dalam menjalankan sebuah syariat itu kita terbebani atau kita merasa apa? Waduh, kok saya harus melakukan ini dan itu. Ya. Sekali lagi bahwa di antara konsep yang supaya kita tenang dalam menjalankan syariat Allah, kita harus yakini bahwa seluruh syariat yang Allah turunkan pasti memiliki kebaikan dan hikmah bagi setiap kita. Kalau kita tahu, alhamdulillah. Tidak tahu, maka kita harus tetap imani bahwa syariat Allah adalah yang terbaik bagi kita di kulli makanin wa zaman. Baik di tempat manapun dan di zaman manapun. Islam akan selalu cocok. Kapanpun zamannya, dimanapun tempatnya, Islam akan selalu relevan, diterapkan di setiap waktu dan zaman. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan sudah tidak zaman lagi sekarang kita bahas kitab, tidak zaman lagi kita bahas tauhid. Sekarang itu kita bahas bagaimana ya Islam ini maju peradabannya, bagaimana Islam ini cocok diterapkan. Ya, Islam sudah cocok, mau sampai kapanpun, sampai hari kiamat Islam pasti relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Idza amaraka bis-sholati waz-zakati was-siyami wa ghairiha innaka tuqabilu hadza bisadrin munfarih. Ya. Kita diperintahkan sholat, zakat, puasa, kita harus terima dengan lapang dada. Ya, tanpa kita terbebani dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ulama menjelaskan di antara bentuk husnul khuluq kepada Allah, ya. Wa aidan husnul khuluqi ma'allah fi ahkamihi al-qadariyah. Ini penting. Bahwa di antara bentuk berbuat baik kepada Allah adalah hendaklah kita menerima takdir Allah. Baik takdir Allah itu menurut kita baik atau takdir Allah yang menurut kita buruk. Karena di antara iman yang harus kita imani adalah al-imanu bil qadarihi khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Allah berikan nikmat yang baik, takdirkan kita yang baik, maka kita bersyukur. Allah takdirkan kita dengan takdir yang buruk, maka kita bersabar. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Ya, sungguh menakjubkan pribadi seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah kebaikan. Ya. Dan tidak ada sifat ini kecuali hanya ada pada seorang mukmin. Asobatu sarra syakara. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, wa in asobathu dharra sabara. Kana khairan lah. Kalau dia dapat musibah baru dia bersabar, dan semuanya kebaikan bagi seorang mukmin. Artinya apa? Seluruh apa yang Allah takdirkan kepada kita sejatinya seluruhnya kebaikan. Seringkali kita memandang bagi kita buruk tapi menurut Allah baik. Menurut kita baik ternyata menurut Allah buruk, dan harus kita yakini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu tentang keadaan kita. Seringkali kita menganggap ini baik bagi saya, tapi ternyata Allah tidak takdirkan. Kenapa? Karena Allah tahu itu tidak pantas bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Ya. Hingga kata beliau, fal insanu laisa daiman masruran. Setiap kita harus meyakini setiap kita tidak selalu hidupnya selalu senang. Ya. Kita enggak akan selalu hidupnya di atas. Akan ada waktu di mana kita akan ada di bawah. Hidup kita nggak akan selalu bahagia. Makanya ikhwatul Islam, yang membuat bahagia seorang mukmin itu adalah ketika mereka mempunyai dua sifat, syukur dan ridho. Ya, syukur dan ridho. Kalau dua sifat ini ada pada diri kita, bahagia sudah hidup kita. Ya. Karena kita tahu segala sesuatu yang menimpa kita semua sudah ditakdirkan sama Allah.
Dan kita sudah siap bahwa hidup kita tidak akan selalu bahagia. Ya. Hidup kita tidak akan selalu tersenyum. Pasti akan ada waktu di mana air mata kita harus keluar. Ya. Dan kita juga tidak mungkin selamanya air mata kita akan terus mengalir. Ada waktu di mana ya, wajah kita pasti akan tersenyum. Itulah kehidupan. Ya. Antara kebaikan, kebahagiaan dan keburukan itu pasti ada pada diri kita. Maka diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara adab kita kepada Allah adalah hendaklah kita menerima setiap takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ya, baik hal itu membuat kita sedih ataupun membuat kita senang, maka setiap kita wajib menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Amma husnul khuluq ma'an nas faqad sabaq. Adapun ya, berbuat baik kepada manusia sudah kita bahas sebetulnya di hadis-hadis sebelumnya, ya di antaranya kita full ada kemarin di hadis sebelumnya bahwa di antara bentuk sedekah itu adalah menyingkirkan keburukan dari jalan, dan kita sudah jelaskan konsep seorang mukmin itu tidak membahayakan saudara muslim lainnya. Ya. Bayangkan duri saja kita harus jauhkan dari jalan, apalagi meneror saudara muslim kita, melakukan aksi bunuh diri, melakukan bom, melakukan aksi terorisme. Islam sangat berlepas diri dari ajaran seperti itu. Kita tidak pernah diajarkan untuk mengganggu sesama manusia. Jangankan sesama saudara muslim kita, bahkan kepada non-muslim yang berada di bawah perjanjian pemerintahan kita, tidak boleh kita ganggu. Itu kan kita diajarkan seperti itu. Bayangkan Pak, kalau sekiranya orang-orang tahu apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, semuanya masalah kedamaian, keadilan. Ya. Namun sayangnya, kadang orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan akidah yang benar, ya dianggap keras, dianggap memiliki pemikiran yang menyimpang, dianggap ya radikal dan sebagainya. Padahal kita tidak pernah mengajarkan kekerasan dengan model apapun. Bahkan Islam mengajarkan duri yang akan menimpa kita, kita harus singkirkan supaya saudara muslim kita mendapatkan keselamatan. Ada huwal bir, kata beliau. Inilah kebaikan. Ya, wal muradu bihi al birrul mutlaq. Nah, di sini ada dua. Ada kebaikan yang sifatnya umum, ada kebaikan sifatnya khusus. Ada yang memang umum yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ada yang khusus memang ada dalil-dalilnya. Seperti kemarin sedekah. Ya. Ada kebaikan yang memang itu menjadi ibadah kita. Sholat, puasa, zakat yang menjadi ya, harus kita tunaikan. Ya, ada juga kebaikan-kebaikan yang memang secara khusus. Contohnya adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Itu kebaikan khusus yang memang ada banyak dalilnya. Dan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Huwal ihsanu ilaihima bil mali wal badani wal jahi wasairil ihsan. Kata beliau, di antara bentuk kebaikan yang khusus adalah kita berbuat baik kepada orang tua kita dengan cara bertutur kata yang baik. Kita menunaikan hak mereka dari sisi harta, ya, dari sisi kedudukan dan seluruh kebaikan kepada kedua orang tua kita. Kemudian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan setelah mendefinisikan, membuat indikator bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji, dan akhlak yang terpuji itu adalah akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada makhluk, maka dilanjutkan dengan makna al-itsm, dosa ataupun keburukan. Apa itu dosa? Maka dosa berarti lawan kata dari albir, lawan kata dari kebaikan. Dan sama Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam kejelekan dan permusuhan. Ya, artinya kalimat albir dan kalimat al-itsm itu bukan hanya ada di dalam hadis Nabi, juga dikuatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Nabi mendefinisikan atau menjadikan sebuah indikator kapan sebuah perbuatan dikatakan buruk dan dikatakan sebuah dosa. Nabi mengatakan al-itsmu ma haka fi nafsika. Ya, dosa itu yang membuat apa? Hati kita tidak tenang. Yang membuat hati kita terbebani, membuat hati kita merasa terganggu. Itu dosa. Dan memang itulah sifat dosa. Dosa itu kalau kita lakukan betul mendapatkan kenikmatan, tapi hanya sementara. Sisanya pasti penyesal. Pasti hati tidak tenang. Pasti hati nggak akan bahagia. Itulah dosa, kata Nabi. Nah, kemudian Nabi menambahkan wa karihta an yatli'a alaihin nas, dan dosa itu adalah engkau malu ketika melakukan dosa itu dilihat oleh manusia. Namun kata beliau,
nanti akan dijelaskan bahwa ini tidak berlaku kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kalau melakukan dosa justru bangga. Bahkan ingin dilihat. Dan zaman sekarang banyak terjadi. Orang justru mengumbar keburukan, mengumbar maksiat dan mereka bangga. Nah, makanya nanti akan dijelaskan. Jadi yang punya sifat wakarih ta'an yatoli'a alaihin nas itu adalah mereka yang memang masih ada iman di hatinya dan mereka masih memiliki apa? Rasa malu. Jadi kalau orang sudah tidak ada rasa malu, justru bangga kalau maksiatnya dilihat orang, atau bangga kalau ketika menceritakan kemaksiatan, maka pada hakikatnya orang tersebut sudah tidak ada lagi kebaikan dalam dirinya. Ya, sudah tidak ada lagi kebaikan dalam dirinya. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum. Nabi di sini menjelaskan bahwa dosa itu sesuatu yang membuat kita apa? Tidak tenang. Pasti Pak. Saya rasa semua kita sepakat ini. Ya. Karena pasti kalau kita selesai melakukan maksiat, ada rasa kepuasan, ada rasa kebahagiaan. Tapi itu sifatnya nggak lama. Tapi pasti sisanya apa, Pak? Nyesel, takut. Ya kan? Hati kita nggak tenang, ya Allah kok. Kayak begini amat. Nah, bersyukur kalau antum melakukan dosa kemudian masih ada rasa itu. Yang berbahaya adalah ketika orang melakukan kemaksiatan kemudian merasa aman-aman saja, merasa tenang saja. Nah, ini justru yang bahaya. Makanya Nabi mengatakan bahwa dosa itu kalau kita lakukan apa? Kita nggak pernah tenang. Kalau itu masih ada pada rasa kita bersyukur sama Allah, Pak. Artinya apa? Iman kita masih ada. Kita masih malu dan kita merasa tidak tenang. Itulah efek daripada dosa. Makanya ya, sebuah Nyair mengatakan satu kalimat yang sangat indah. Dia mengatakan tafnal ladadatu mimman nala sufwataha minal harami wa yabqa al-ithmu wal ar. Kelezatan yang diperoleh oleh orang yang melakukan keharuman itu pasti akan sirna. Ya, sifat dosa itu lezat di awal, tapi pada akhirnya akan sirna, tidak akan kekal. Ya. Kemudian wa yabqa al-ithmu wal ar. Sisanya setelahnya adalah hanyalah kehinaan dan kerendahan. Pasti. Orang kalau sudah melakukan dosa, nyesal pasti. Kalau masih ada penyesalan, syukur. Berarti masih ada iman di dalam hati kita. Kalau orang melakukan maksiat kemudian dia nyantai saja, bahkan merasa bangga, inilah berarti hatinya sedang bermasalah. Ya, hatinya sedang bermasalah. Tuqa awaqiba su'in fi maghabbatiha la khaira fi laddatin min ba'dihan nar. Kata dia, tidaklah yang tersisa hanyalah dampak negatif dari keburukan. Pasti dampak maksiat dan dosa itu pasti akan berdampak pada diri kita. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan akan berdampak pada diri kita, bahkan akan berdampak kepada keluarga kita. Makanya ikhwatul Islam, bapak-bapak sekalian, para salafun saleh dahulu, kalau terjadi sesuatu makanya bapak-bapak sekalian, para salafun saleh dahulu, ketika ada sesuatu yang terjadi pada rumah tangganya, atau ada sesuatu musibah di rumahnya, mereka langsung beristighfar kepada Allah, mereka langsung mencari kesalahan apa, dosa apa yang saya lakukan. Ya, bahkan tidaklah mereka menunggangi satu tunggangan, kemudian misalkan tunggangannya jatuh atau mereka terjatuh, pasti mereka langsung apa? Bermuhasabah. Jangan-jangan ada maksiat yang kita lakukan. Atau mungkin dia lihat anaknya kemudian diuji oleh Allah, lihat istrinya diuji oleh Allah. Maka seorang mukmin yang baik langsung bermuhasabah, jangan-jangan ada maksiat yang kita lakukan dari anggota keluarga. Itu hal yang biasa dilakukan oleh para salafuna saleh. Karena sekecil apapun dosa akan berefek pada diri kita. Efek paling besar adalah efek kepada ibadah kita. Bahwa dosa dan maksiat itu akan berpengaruh kepada semangat kita dalam beribadah. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, ya. Dia mengatakan sesungguhnya hurrimtu ala qiyamil lail, ya, khamsata ashhur lidan bin adnabtuhu.
Kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dia mengatakan sesungguhnya aku diharamkan oleh Allah dari sholat malam selama 5 bulan. Tidak bisa bangun malam. Mau bangun malam tidak bisa. Mau bangun malam tidak bisa. Ya, aku diharamkan untuk tidak bisa sholat malam lidzambin adnabtuhu. Hanya karena satu dosa yang aku lakukan. Bayangkan, satu dosa. Dia lakukan, ternyata langsung berefek. Allah haramkan dia dari sholat malam. Atau diharamkan dari merasakan lezatnya sholat malam. Bayangkan. Kira-kira dosanya besar atau kecil? Dosanya besar atau kecil? Ternyata dosanya kecil. Ya. Apa dosanya? Kata beliau, ya, ra'aitu rajulan yabki, ya. Pernah satu hari aku melihat ada seorang di masjid sedang menangis. Ya. Kemudian timbul dalam hatinya hada mira'a. Laki-laki ini nangis karena riya, ingin dilihat oleh manusia. Hanya dosa suudzon, Pak. Dosa suudzon yang dia persangkakan kepada saudara muslimnya, lihat ada saudara muslim yang nangis, kemudian bilang, ya ini kayaknya kalau bahasa kita lebay dia nangis. Ya, ini lebay nangisnya dibuat-buat biar orang berbalas kasih kepada dia. Hanya karena dosa itu Allah haramkan beliau tidak bisa bangun sholat malam selama 5 bulan. Pertanyaannya, kita yang hampir tiap hari melakukan dosa dan maksiat, berapa kebaikan yang Allah haramkan bagi kita? Mungkin banyak. Mungkin kita susah datang ke masjid, susah sholat berjamaah, susah sholat malam, susah melakukan ketaatan, malas ibadah. Itulah efek daripada dosa dan maksiat. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itulah faktanya dan kita rasakan bahwa kalau kita sudah melakukan dosa itu pasti apa? Tidak tenang hati kita. Ditambah lagi kita khawatir, jangan-jangan ada orang yang tahu. Jangan-jangan orang nanti tahu kita melakukan dosa ini. Jangan-jangan artinya apa? Tidak tenang hati kita. Ya, itu kan dosa. Itu kan dosa. Jadi cirinya dosa itu membuat kita tidak pernah tenang. Ya, lezat ya, nikmat iya, tapi sementara sesaat. Namun sisanya pasti apa? Kerendahan, ketidaktenangan. Ya, hati kita nggak pernah mendapatkan kebahagiaan. Makanya para ulama selalu menjelaskan bahwa kunci kebahagiaan itu ya adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Selama orang nggak beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah nggak akan pernah kasih namanya kebahagiaan. Apa kata Allah? Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan bahwa orang yang beriman dan melakukan amal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dan menjanjikan bagi mereka yang melakukan iman dan amal soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan anugerahkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara jelas Pak kepada kita bahwa ciri dosa itu pasti membuat hati tidak tenang. Itu sudah pasti. Ya, makanya dijelaskan di sini wahadihil jumlah innama hiya liman kana qalbuhu safiyan saliman. Bersyukur Pak. Kata beliau kalau ada orang malu untuk berbuat maksiat dan takut dilihat oleh orang, maka ini berlaku pada orang-orang yang hatinya masih bersih, hatinya masih selamat. Kalau ada orang bangga dengan kemaksiatan, bahkan dia ceritakan, bahkan mungkin dia share ke orang pengalamannya, maka sejatinya hatinya sedang rusak. Sekarang kan justru terutama di media sosial, di aplikasi-aplikasi tertentu, di mana justru banyak para wanita, para muslimah naudzubillah berbangga kalau justru dilihat oleh orang. Ya, goyang-goyang di sana, ya. Kemudian main TikTok di sana. Justru semakin banyak followersnya, semakin banyak viewersnya, semakin bangga dia. Banyak orang yang melihat. Berarti kan hatinya rusak. Ya, ifahnya sudah mulai terkikis. Ya, ini harus kita jaga kepada anak-anak muslim kita, terutama para muslimah kita. Ya, ajarkan mereka untuk tidak berlenggak-lenggok ya depan kamera yang justru itu dinikmati oleh banyak manusia. Sekarang kan balik Pak, semakin orang banyak melihat semakin bangga mereka. Semakin banyak orang yang like, semakin banyak orang ngasih jempol, ya, semakin bangga dia. Padahal yang dilakukan adalah maksiat. Bahkan tidak sedikit orang justru cerita bangga kemaksiatannya dia sebarkan. Oh kemarin Anda berhasil melakukan ini dan itu.
Ya, diceritakan kepada manusia. Bahkan apa? Jadikan sebuah status. Ya. Coba bayangkan betapa ruginya kita kalau sekiranya status yang kita share, tulisan yang kita share menginspirasi orang lain untuk membuat keburukan. Maka ini menjadi apa? Dosa jariah bagi kita. Naudzubillah. Kalau yang lihat cuma 10 orang, bagaimana kalau yang lihat 100 orang? Bagaimana yang lihat 1000 orang? Ya kan? Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita bahwa dosa itu cirinya adalah kita malu kalau orang lain mengetahui apa yang kita lakukan. Kalau masih ada rasa malu, berarti hati kita sedang selamat. Ditambah lagi kalau kita sudah malu, kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal mutamarridun al-kharijuna an ta'atillah alladzina qasat qulubuhum haula ila yubanun. Kata beliau, adapun orang-orang mutamarridun, orang yang selalu melakukan maksiat, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, qasat qulubuhum, hatinya keras. Saking kerasnya fahaula ila yubalun. Mereka enggak pernah peduli mau dosa itu dilihat oleh orang atau tidak, mau dia tidak terlihat oleh orang atau tidak, tetap dia melakukan. Maka orang-orang yang seperti ini tidak masuk dalam kategori yang ada dijelaskan di dalam hadis ini. Kemudian ikhwatul Islam, kita masuk kepada fawaidul hadis yang pertama sebelum kita masuk kepada hadisnya wa Bisah ibn Ma'bad. Yang pertama adalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'al kalim. U'tiya jawami'ul kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara mukjizatnya diberikan yang namanya apa? Jawami' al-kalim. Ya, sebagaimana pernah kita jelaskan bahwa jawami'ul kalim itu adalah qalilul lafzi wasi'ul makna. Nabi dikasih kata-kata yang pendek tapi maknanya luas. Sebagaimana di sini Nabi cuma mengatakan albirru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Ini kan pendek. Tapi kalau kita bahas luar biasa panjangnya, luar biasa maknanya, maka inilah di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana Nabi mengatakan itu fudiltu 'alal anbiya'i bisittin. Sesungguhnya aku itu dimuliakan, dilebihkan dibandingkan para nabi dan rasul yang lain dengan 6 perkara. Salah satu dari 6 itu jawami al-kalim. Aku itu diberikan mukjizat berupa jawami'ul kalim yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ini pelajaran pertama yang bisa kita dapat. Kemudian yang kedua adalah al-hathu al husnil khuluq. Anjuran agar kita apa? Berakhlak dengan akhlak terpuji. Wa annaka mata, ya, dan kapanpun engkau berbuat baik kepada manusia, maka itu termasuk ke dalam kebaikan. Artinya Pak, kebaikan itu banyak. Selama itu bagian daripada husnul khuluq. Ya, tadi kita bantu orang lain, ya, kita bahagiakan orang lain, ya. Itu bagian daripada apa? Kebaikan, husnul khuluq. Ya, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan akhlak baik itu adalah kebaikan. Kemudian, kalau sekiranya ada yang mengatakan wahal birru yunafil ghadaba lillahi azza wa jalla, apakah kebaikan itu dapat menghilangkan murka Allah? Artinya, apakah kalau kita melakukan amal ketaatan menjadikan Allah itu enggak jadi murka kepada kita? Yani law ghadibat ala insanin wa shaddadat alaihi hal dalika yunafi albir wa husnal khuluq? Wal jawab inna dalika la yunafi husnal khuluq. Ya, maka jawabannya adalah bahwasannya ya, hal tersebut tidak menghilangkan akhlak yang terpuji. Bal hada min husnil khuluq li'anna al-maqsuda bihi at-tarbiyah wa at-tawjih. Jadi ketika Allah murka kepada makhluk, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menghilangkan akhlak terpujinya. Ya, tapi yang dimaksud di sini bahwa Allah ingin memberikan sebuah pendidikan dan pengarahan. Ketika Allah murka, ya, bukan berarti Allah benci kepada kita, tapi sejatinya Allah ingin memberikan pelajaran. Kalau Allah murka, berarti amal yang kalian lakukan bukan amal kebaikan, tapi amal keburukan. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, annal mu'min alladhi qalbuhu safin salimin yahuqu fi nafsihi al-itham wa illam ya'lam annahu itham. Bahwasanya seorang mukmin yang hatinya masih bersih, hatinya masih selamat, ya, pasti dia tidak akan pernah tenang ketika melakukan apa? Kemaksiatan. Walaupun terkadang dia nggak tahu kalau itu maksiat. Nah, ini diantara sinyal berarti Allah masih berikan hati kita selamat. Misalkan gini Pak, anggaplah ya, ada seorang melakukan satu kemaksiatan, dia nggak tahu itu maksiat.
Tapi biasanya kalau orang melakukan, anggap misalkan menyuap, misalkan ada orang disuap, dia awalnya merasa bahwa suap itu bukan yang diharamkan, kemudian dia terima suap tersebut. Ya, kalau Allah masih berikan hatinya selamat, maka efek dari suap tersebut apa? Hatinya tidak akan tenang. Maka tidak tenangan hati kita itulah menunjukkan indikator bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah. Gitu ya. Jadi kadang ada kita nggak tahu ini salah atau benar gitu. Tapi ketika kita lakukan kok hati kita nggak tenang gitu. Nah, dan inilah bahwa itu adalah apa? Keburukan. Karena nggak mungkin Pak, kebaikan itu nggak mungkin membuat kita tidak tenang. Sekarang saya tanya, ada di antara antum ketika antum datang di masjid seperti ini, duduk di majelis, hati antum tidak tenang? Karena rasa antum duduk di masjid, sholat, baca Quran, hilang sudah, lupa sementara, lupa hutang, gitu kan? Lupa masalah di rumah, ya, lupa hari ini habis diomelin istri, gitu kan? Lupa sudah. Tenang hati kita, karena memang duduk di majelis ilmu, efeknya apa? Allah berikan ketenangan karena duduk di majelis ilmu adalah kebaikan. Tapi ada terkadang satu amalan di mana kita tidak tahu ini amal baik atau buruk. Yang kita lakukan hati kita tidak tenang. Kalau kita tidak tenang, artinya tinggalkan tersebut. Jangan udah nggak tenang hati, dijalani terus. Ya, salah satu misalkan pekerjaan. Ya kita kerja di satu tempat. Ya masya Allah gajinya mungkin besar. Kita dulu mungkin nggak tahu ini riba. Biasanya efeknya adalah kita nggak pernah tenang. Atau efeknya adalah biasanya Allah nggak berkahi harta kita. Gajinya besar tapi habisnya juga cepat. Nah itu ciri di antara harta kita nggak berkah, Pak. Ya, seringkali orang masya Allah penghasilannya besar, Pak, puluhan juta, ratusan juta, tapi hutangnya juga besar. Tapi setiap bulan selalu juga habis. Ya, hutang di mana-mana, hati tidak pernah tenang, mikirin gimana besok lunasinnya, gimana bayar cicilannya. Itu di antara ketidakberkahan. Ada orang mungkin gajinya biasa-biasa aja, ya, tapi Allah cukupkan karena hartanya berkah, karena kebaikan. Di konsepnya adalah bahwa kebaikan pasti akan menenteramkan jiwa dan keburukan pasti akan membuat hati tidak tenang. Kemudian, ya, sebagaimana Nabi mengatakan wal itsmu mahaka fi nafsika, ya. Dan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, ya. Ketika kita ragu dalam mengambil satu keputusan, ya. Ada dua perbuatan yang ingin kita lakukan, ini lakukan atau enggak? Maka apa kata Nabi? Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Ya, tinggalkanlah sesuatu yang sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Kalau sekiranya ada dua perkara, ya, ini yang A, ini saya ragu melakukan. Ya, dan antum condong ini kayaknya berat, ragu untuk melakukan, maka tinggalkan. Yang itu lebih baik bagi kita. Karena sesuatu yang meragukan lebih dekat kepada sesuatu yang terlarang. Sama seperti perkara syubhat. Kalau ada perkara syubhat lebih baik kita tinggalkan. Walaupun bisa jadi syubhat tersebut baik, tapi karena ini syubhat kita tidak tahu atau membuat kita ragu, maka tinggalkan keraguan tersebut. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, ya, annal mu'mina yakrahu an yattali'a an-nasu ala athamihi. Di antara sifat seorang mukmin itu malu kalau maksiat dilihat sama orang. Kalau tidak malu, berarti ya khawatir, ya, hati kita sedang bermasalah, ya. Amr rajul al-fajir al-mutamarrid fala yaqra an yattali an-nas ala athamihi, ya. Bagaimana sampaikan tadi, sebagian orang justru bangga. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Seluruh umatku dosanya akan diampuni kecuali orang-orang al-mujahirun. Siapa orang mujahirun? Orang-orang yang menampakkan maksiatnya dengan sengaja. Orang yang bangga kalau melakukan maksiat justru disebarin ke orang. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Manusia yang paling buruk adalah seorang yang menceritakan hubungan badannya kepada orang lain. Bangga dia. Karena kan justru sengaja, Pak. Diumbar hal yang seperti itu, bangga dia. Ya, apalagi mungkin dia orang perkasa segala macam, diceritakan sama orang. Hati-hati. Ya, bangga dia. Ya, menceritakan apa? Hubungan rumah tangganya, hubungan suami istrinya kepada orang lain. Alhamdulillah. Ya, ini termasuk digolongkan kepada seburuk-buruk makhluk. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum, ya. Tsumma dzakara mu'allif rahimahullah hadits Wabisah ibn Ma'bad al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu mukhtasaran. Kemudian setelah itu mu'allif rahimahullah
Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan hadisnya Wabisah ibn Ma'bad, ya, dengan ringkas. Jadi sebetulnya hadis ini panjang, Pak. Hadis Wabisah yang ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'tu tas'alu anil birri wal itsm. Ya, aku mendatangi Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, apakah engkau bertanya tentang kebaikan dan keburukan? Ini aslinya hadisnya panjang. Ya, namun dipersingkat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah supaya bahwa hadis ini menguatkan hadis yang atas tadi. Ya, sama isinya. Ya, jita tas'alu anil birri wal itsm, wahai Wabisah, apakah engkau datang kepadaku ingin bertanya tentang kebaikan dan keburukan? Qultu na'am. Kemudian Nabi mengatakan apa? Istafti qalbak. Mintalah fatwa pendapat kepada hatimu. Nah, di sini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita ingin melakukan sebuah tindakan, maka yang kita lakukan tanya kepada hati kita. Hati kita condong nggak untuk melakukannya? Ragu nggak hati kita? Kalau ragu, berarti itu tandanya apa? Keburukan. Maka lebih baik lagi ketika hal itu meragukan hati kita, tanya dulu kepada diri kita. Terlebih hati orang-orang yang selamat. Dan ini bukan berarti akhirnya semua orang berfatwa kepada dirinya sendiri. Karena ada orang-orang yang memang sudah buruk sifatnya. Kemudian dia tanya kepada hatinya, misal di sini ada susu, di sini ada khamr. Ya. Ini orang belum maksiyah. Oh iya, kata Ustaz, istafti qalbak. Ya. Minta fatwa kepada diri. Kemudian dia bilang, ini khamr, ini susu. Ya, ditanya hatinya, kira-kira saya milih mana? Oh ini aja lah, khamr aja. Kan kata Ustaz, istafti qalbaknya nggak bisa begitu. Ya, yang dimaksud di sini nanti oleh para ulama, istafti qalbak itu adalah mereka yang masih memiliki apa? Hati yang bersih. Kenapa? Kalau orang hati bersih udah tahu dia, ini khamr, ini susu, ya sudah diambil susu. Begitu. Tanya dulu ke hatinya. Atau sesuatu yang meragukan, dia lihat, saya ragu nih. Ini susu khamr, dua-duanya meragukan, udah saya tinggalkan dua-duanya. Kan begitu. Beda dengan orang yang memang suka bermaksiat kepada Allah. Bermudah-mudahan, nah itu. Jadi di sini juga nanti akan dijelaskan bahwa istafti qalbak tidak juga berlaku umum kepada seluruh muslim. Artinya kita diperintahkan untuk meminta pendapat kita, terlebih kalau kita memang orang yang sangat wara', orang yang sangat berhati-hati terhadap keburukan. Namun yang terbaik adalah tanyakan kepada ahlinya, tanyakan kepada orang yang berilmu, karena Allah mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Naam. Kemudian di sini dijelaskan ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istafti qalbak. Albirru matma'annat ilaihi nafs. Kebaikan itu sesuatu yang membuat hati ini menjadi tenang, menjadi damai. Wa ma'annat ilaihil qalbu, membuat jiwa kebaikan itu adalah membuat jiwa kita tenang, membuat hati kita tenang. Adapun wal itsmu, keburukan itu ya segala sesuatu yang membuat kita ragu, membuat kita tidak tenang. Ya. Wa in aftakan nasu wa aftuka. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Nah, ada permasalahan yang sangat baik dijelaskan oleh Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika Nabi mengatakan kepada Wabisah ya, bin Ma'bad, tiba-tiba Nabi mengatakan jita tas'alu anil birri wal itsm, engkau datang ingin bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Pertanyaannya, kok Nabi tahu? Ya. Dia ingin bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Ya. Kira-kira apa jawabannya? Apakah Nabi tahu perkara yang gaib? Oh, ini tahu nih. Ini si fulan mau nanya tentang kebaikan dan keburukan. Berarti apakah Nabi tahu perkara yang gaib? Tidak. Karena sebagaimana kita sepakati bahwa tidak ada satupun makhluk Allah di muka bumi ini yang tahu perkara yang gaib. Jangankan yang di muka bumi, bahkan malaikat yang paling dekat dengan Allah, Jibril alaihissalam pun tidak tahu perkara yang gaib. Karena Allah mengatakan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Allah tidak akan menampakkan hal yang gaib kepada salah seorang di antara makhluknya. Nggak mungkin ada orang yang tahu. Termasuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, kira-kira kenapa Nabi tahu? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Dikasih sama? Sama Allah, wahyu. Mana hal yang menunjukkan bahwa Allah
yang memberikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah perkara seperti ini pun Allah memberitahu kepada Nabi? Hanya Nabi menebak di tatas alu anil birri wal itsm? Kira apa? Baik. Di sini ada beberapa kemungkinan. Ya, pun kemungkinan yang paling besar kata muallif rahimahullah, yahtamilu anna Nabi SAW ballaghahu anna Wabisata radhiyallahu ta'ala anhu yas'alu anil bir. Yang pertama bisa jadi sebelumnya memang ada sahabat yang mengabarkan bahwa Wabiso ini ingin bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Ini ihtimal yang pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah wa yahtamilu anna hada min firasatin nabi. Hanya sekedar firasatnya Nabi SAW. Kita juga punya firasat kan. Kadang nih lihat gerak-gerik orang, ya. Ini kayaknya mau nanya nih ke saya gitu kan. Kita lihat kayaknya mau nanya tentang ini kayaknya mau nanya tentang hutang. Kenapa? Karena kita tahu nih banyak hutangnya kan gitu. Dia mungkin mau nanya ke kita apa hukumnya ya. Yang harusnya jatuh tempo bulan ini saya bayar bulan depan misalnya kan. Nah, kita langsung tembak. Itu mau nanya tentang hutang. Karena ada orang yang lihat dari gerak-gerik orang bisa lihat hanya sekedar apa? Firasat, ya. Pun ada memang perkara-perkara yang Allah wahyukan, ya. Namun di sini lebih ihtimalnya kepada bahwa bisa jadi ini adalah firasatnya. Namun kata beliau, perkara seperti ini tidak harus kita permasalahan. Ini kita berbesarkan. Kira-kira ini wahyu atau bukan? Ini firasat atau bukan? Ya, Nabi sudah kabarkan bahwa Nabi bertanya kepada Wabisah, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsm?" Kau datang kepadaku untuk bertanya tentang kebaikan atau keburukan. Kemudian Nabi mengatakan, "Istafti qalbak." Mintalah fatwa kepada hatimu. Is'al, ya. Wal istifta talabul ifta wa huwa bima'nal khabar. Itu kita meminta fatwa, kita meminta pendapat diri kita. Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan tadi, albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi, bahwa ciri hati yang bahwa ciri kebaikan itu membuat jiwa dan tenang menjadi membuat jiwa dan hati menjadi tenang, ya. Kemudian min fawaidul hadil hadis, di antara fawaidul hadis yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua yang Wabisah ini adalah husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu yataqaddam lisail bima fi nafsi sail liyastariha wa yatma'inna liqauli tas'aluni anil birri. Di antara pelajaran penting kata beliau yang menunjukkan faedah yang sangat besar adalah akhlak mulianya Nabi. Di mana Nabi bertanya kepada seseorang yang Nabi melihat kemungkinan orang ini akan bertanya tentang masalah ini. Sehingga apa? Orang disambut duluan. Ya, belum dia ngomong dia bilang, mau tanya tentang kebaikan dan keburukan. Sehingga apa? Sahabat Wabisah sudah senang dulu. Wah, Insya Allah Nabi udah menyambut. Kadang ada orang lihat orang datang udah curigaan. Nah, gitu kan? Mau ngapain nih dia nih? Minjem uang kayaknya kan, gitu kan? Ya. Ini juga perlu di sini bijak kita Pak dalam bermuamalah dengan orang. Kalau sekiranya hal-hal yang sensitif jangan usahlah kita langsung bilang. Kalau hal yang baik misalnya antum datang, Masya Allah, antum datang kayaknya bawa kebahagiaan nih gitu kan. Itu boleh antum sampaikan. Antum lihat nih kayaknya orang mau ngasih sesuatu misalkan. Tapi kalau kiranya antum memang udah tahu dia nih mau minjem uang, ya jangan antum langsung tembak. Kayaknya antum mau minjem uang nih ke anak. Itu kan orang udah Masya Allah. Orang mungkin hatinya langsung terluka itu Pak. Nggak jadi dia pinjam uang misalnya. Bisa jadi mungkin dia butuh, sangat butuh sekali. Ya, memang dia sangat membutuhkan. Artinya kalau sesuatu yang menggembirakan boleh antum tembak di awal. Masya Allah. Ahlan antum datang sini misalkan kayaknya ada kabar gembira nih. Misalnya. Kayaknya anda mau dapat hadiah atau apa. Boleh kita sampaikan seperti itu. Tapi kalau sekiranya hal-hal yang dapat menyakiti hati orang ya jangan kita ucapkan. Ya, jangan kita ucapkan. Nabi SAW membuat apa? Membuat tenang hatinya Wabisah. Ya. Antum datang mau tanya tentang kebaikan dan keburukan sehingga apa? Bahagia, ya. Kemudian ya di antara poin yang bisa kita ambil dari hadis ini ya bahwasannya kalau ini dari sisi bahasa memang ke bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab itu seperti ini, Nabi mengatakan jita tas'alu anil birri wal itsm, kau ingin bertanya kepadaku tentang kebaikan dan keburukan, maka jawabnya apa? Na'am. Tapi kalau dalam bahasa Arab ditanya, ya, ala pakainya, misalkan ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi, maukah aku kabarkan? Nah, itu jawabnya bukan na'am. Jawabnya apa? Bala. Itu dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab beda
Sama-sama terjemahnya artinya ya, tapi beda penggunaannya. Kalau misalkan antum tanya, antum datang ke sini pakai motor ya? Jawabannya apa? Naam. Nah, kalau misalkan antum ditawarkan, mau nggak kira-kira ya habis kajian kita makan bakso misalkan? Jawabannya apa? Bala. Nah itu kalau dalam bahasa Arab kira-kira begitulah. Itu diantara fawaid ya, diantara fawaid lugawiyah. Kemudian yang keempat adalah jawazur ruju' ilal qalbi wan nafsi. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Bolehnya seseorang kembali kepada fatwa atau pendapat dirinya. Lakin bisyarat, tapi dengan syarat an yakuna hadzal ladzi raja'a ila qalbihi wa nafsihi mimman istaqama dinuhu. Nah, lihat. Boleh kita nanya ke jiwa kita, diri kita ini kayaknya boleh nggak ya, baik nggak ya, gitu kan? Boleh kita tanya pada diri kita, tapi dengan syarat bahwa orang tersebut adalah orang istiqomah terhadap agama. Tadi yang Anda bilang, jangan sampai dia ahlul maksiyah, ya, minta fatwa ke diri sendiri, padahal dia nggak berilmu. Nah ini lebih parah nanti, ya. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Ini nggak benar. Inna Allah azza wa jalla yu'ayyidu, ya, man alima minhu, ya, wa sadaqan niyyah. Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang-orang yang memiliki ilmu dan niatnya benar. Ya, artinya apa? Kita boleh bertanya kepada jiwa kita ini baik atau buruk selama kita termasuk orang-orang yang apa? Istiqomah baik agama kita. Tapi kalau kita sering melakukan maksiat, ya, kita tidak punya ilmu, jangan kita tanya kepada diri kita, tapi tanya kepada ahlinya. Seperti itu, ya. Kemudian yang kelima, ya, ini juga penting, Pak. Di antara juga adab dalam bertanya, ya, dalam meminta fatwa, ya. Kadang ada orang banyak ragunya, Pak. Ragu itu begini. Dia ada permasalahan tentang agama. Dia tanya ke Ustadz Fulan. Ustadznya sudah jawab. Ragu dia. Datang lagi ke Ustadz yang lain. Pertanyaan yang sama. Masih ragu juga, saya nggak puas jawaban Ustadz ini. Terus ada 10 Ustadz dia tanya. Dengan pertanyaan sama, kemudian dibandingkan. Nah ini bukan bagian daripada adab bertanya. Ya, apalagi dia nanyanya ke Ustadz, Ustadz, saya mau nanya perkara misalkan anggaplah Ustadz apa hukumnya kalau orang misalkan berbicara perkataan lain di dalam sholat, boleh atau enggak? Nah, Ustadz udah ngasih tahu. Datang lagi Ustadz lain, dia bilang, Ustadz saya mau nanya, kata Ustadz Fulan, nah ini diadu namanya, ini tidak boleh. Tidak beradab dalam bertanya dan tidak beradab dalam menuntut ilmu. Ini kan biasa kadang zaman sekarang begitu. Sambil dibilang, Ustadz saya mau nanya, kata Ustadz Fulan, ya, nan udah nanya ke beliau, tapi jawabannya begini, menurut Ustadz gimana? Nah ini tidak beradab kepada Ustadznya. Ya, karena ikhwatul Islam, setiap orang tentu berbeda-beda secara keilmuan. Ya, dan setiap orang juga, setiap ustadz, setiap ulama punya khusus masing-masing, punya apa namanya? Spesialisasi masing-masing. Ada mungkin yang Masya Allah baik di dalam masalah fikihnya, ada yang dalam akidahnya, masalah pengetahuan akidahnya mungkin agak kurang. Ada yang Masya Allah pengetahuan hadisnya Masya Allah, dalam masalahnya fikihnya kurang. Ya, ada orang mungkin ahli masalah waris, menguasai, ada orang nggak menguasai. Kadang kita banding-bandingkan sambil dibilang lagi di depan lumayan itu. Tapi kata Ustadz Fulan begitu, udah gitu kekeh lagi. Ya, enggak Ustadz, kata Ustadz Fulan begini Ustadz. Udah dikasih jawabannya mungkin, ya. Tapi dia bilang Ustadz saya bilang begitu Ustadz. Nah, ini enggak baik. Ya, ini juga penting diantara ada meminta fatwa. Kemudian yang terakhir ikhwatul Islam wa ikhwatul iman yang ada di dalam kitab ini, ya. Annal madaru fi syari'ati anil adillala ala mashtahara bainan nas. Ini juga penting. Bahwasannya permasalahan syariat itu adalah ada atau tidak adanya dalil, bukan apa yang tersebar di kalangan masyarakat. Nah ini pentingnya kita dalam bermetode dalam beragama, bahwa beragama itu harus berdasarkan apa? Dalil. Ada atau tidak dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kenal atau tidak di masyarakat, masyarakat melakukannya atau tidak. Ya, apakah amalan ini banyak dilakukan oleh orang atau tidak? Enggak. Tapi dalam beragama adalah apa? Dalil. Ya, berdasarkan dengan dalil. Ada dalilnya dari syariat, maka kita lakukan. Tidak ada, sudah kita tinggalkan. Tidak harus mempersulit diri kita. Nah, itulah konsep dalam kita beragama.
agama. Bahwa Islam itu sudah sempurna, tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Ada dalilnya kita lakukan, tidak ada dalilnya kita akan selamat sudah kita. Ya, inilah konsep dalam beragama kita, sehingga dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk melakukan amalan yang lain. Karena terkadang kita ini masih banyak amalan yang disyariatkan belum dilakukan, tapi cari amalan baru, cari amalan yang lain yang itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah itu bukan baik menurut kita dan logika kita, tapi baiknya menurut Allah dan Rasulnya. Ya, itu timbangan dalam beramal. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, itu yang bisa kita jelaskan dari kitab yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kita lihat di antara kandungan hadis yang ada di kitab Antum, ya, kurang lebih tidak beda jauh. Ya, yang pertama adalah penjelasan tentang agungnya kedudukan akhlak yang baik, sama. Ya, dan di sini memerintahkan kepada kita agar kita memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang kedua adalah kata albir dan al-itsm, termasuk dua kalimat yang universal. Ya, luas maknanya. Dan seorang muslim dalam perkara agamanya melakukan perkara yang halal yang jelas dan meninggalkan hal yang samar. Jadi kalau ada yang jelas kita lakukan, tidak jelas tinggalkan sudah. Ya, kalau memang ada dalilnya lakukan, tidak ada dalilnya tinggalkan. Kita tahu ini baik, lakukan. Ini kita tahu keburukan, tinggalkan. Sudah simple. Ya, simple itu kita dalam beragama. Kemudian yang keempat adalah seorang mukmin yang takut kepada Allah tidak melakukan apa yang membuatnya tidak tenang. Ya, meskipun ada yang membenarkannya. Ya, jadi patokannya itu Pak, kalau kita udah nggak tenang, hati kita nggak bahagia. Walaupun orang bilang itu benar, apalagi orang bilang itu benar tanpa berdasarkan ilmuwan, maka kita nggak usah ikuti. Ya. Karena memang nggak mungkin, Pak, kebenaran itu membuat hati nggak tenang, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kebenaran itu pasti akan membuat hati kita tenang. Ya, akan membuat hati kita tenang. Selama bukan perkara yang jelas dalam syariat seperti rukhsah. Ya, rukhsah banyak. Ya. Nah, kadang juga di antara hal yang terjadi pada sebagian kaum muslimin adalah mereka terkadang nggak mau mengambil rukhsah dengan apa? Dalil pemikiran dirinya sendiri. Contoh misalkan, kita sedang safar. Safar boleh atau tidak mengqashar atau menjamak sholat? Boleh. Kemudian dia bilang, Ustaz, zaman sekarang sudah enak Ustaz. Ngapain kita qashar dan kita jamak? Masya Allah. Allah sudah kasih rukhsah. Masih kita apa? Otak-atik lagi. Ya, kita boleh safar selama hitung jarak safar atau sudah hitung urufnya safar. Walaupun sekarang sudah antum pakai mobil nyaman, ya, hitungannya mungkin cuma jam. Antum datang misalkan sholat duhur, kemudian antum mau jamak sholat, pun anda bilang, antum ngapain jamak dan qashar? Ya. Sekarang zaman udah canggih, udah ada mobil, itu zaman dulu. Nah inilah orang yang tadi menganggap bahwa Islam tidak relevan dengan zaman. Ya. Ada orang safar misalkan naik pesawat dari sini ke Saudi umroh, ya, di bulan puasa misalkan, kemudian dia bilang anak nggak mau buka. Boleh, tidak apa-apa, itu pilihan. Tapi ada rukhsah. Artinya begini, kalau ada orang yang berbuka, jangan antum omelin. Antum nih udah zaman canggih, udah pakai pesawat, antum nggak kuat, ya, cuma nahan 5 jam, 9 jam dari Indonesia ke Madinah, AC lagi, ya antum nggak usah begitu. Karena mungkin ingin mengambil apa? Rukhsah. Selama itu memang ada dalilnya boleh dilakukan, maka kita lakukan. Ya, kan orang lagi-lagi menggunakan apa? Logika. Udah zaman udah enak gitu kan, antum masih ngambil rukhsah, subhanallah. Ya, Allah sudah tetapkan kebaikan bagi kita ambil, maka itu jadi pahala. Ya, itu jadi pahala. Kemudian yang kelima adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk mengetahui yang halal dan yang haram serta kebaikan dan dosa. Sebagaimana di sini Wabisa ibn Ma'bad, ya, datang kepada Nabi ingin mengetahui tentang indikator apa itu dosa, apa itu kebaikan. Wallahu taala alam, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya menyampaikan dan bermanfaat untuk antum semua. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan yang ditanyakan? Nah. Nah, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik. Sebagaimana Ana sampaikan tadi di awal, bahwa
sekecil apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan itu pasti akan berpengaruh pada kehidupan kita. Nah, terkait dengan cobaan dan ujian, maka para ulama menyebutkan ada dua. Ujian dan cobaan Allah berikan kepada kita karena dua sebab. Satu, sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah. Ya? Allah ingin menguji sejauh mana keimanan kita. Allah menguji kita, misalkan tadi kita melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian ternyata Allah uji. Apakah itu bagian daripada teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya yang pertama, ujian itu bisa sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji dengan satu ujian. Ya, tujuannya untuk menaikkan derajat. Yang kedua adalah sebagai bentuk teguran yang tadi. Betul, ada hubungannya. Ketika ada orang melakukan maksiat, kemudian diberikan ujian oleh Allah, maka bisa jadi ujian tadi sebagai teguran antum sudah melanggar syariat Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat. Muncul kerusakan yang ada di langit dan bumi karena apa? Karena manusia. Allah uji dengan satu ujian supaya mengingatkan apa yang terjadi pada engkau ini diakibatkan karena ulah engkau sendiri. Ya? Maka adanya ujian dan cobaan sangat erat hubungannya dengan maksiat dan yang kita lakukan. Karena di antara penyebab datangnya musibah adalah dosa. Dan kalau kita bicara dalil, banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwa penyebab musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita karena apa? Dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan Allah uji kita sebagai bentuk teguran. Jadi kalau ditanya tadi apakah ada kaitannya antara ketika kita pernah melakukan maksiat kemudian tiba-tiba diuji oleh Allah? Ya, karena sekecil apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan itu akan berefek pada kehidupan kita. Apakah berupa Allah berikan cobaan? Apakah Allah berikan musibah? Yang terpenting bahwa itu Allah inginkan, Allah menegur kita bahwa kita sudah melakukan apa? Kemaksiatan. Dan dua-duanya kebaikan. Sebagai bentuk cinta Allah kepada kita supaya ketika Allah tegur, kita ingat kembali kepada Allah, ya, sehingga kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah. Baik. Mumtaz. Nah, ini juga sangat erat hubungannya dengan dosa dan maksiat. Bapak-bapak sekalian, para ulama menjelaskan ada sebab pintu dibukakannya rezeki dan ada sebab tertutupnya pintu rezeki. Tentu ini pembahasan yang panjang. Di antara sebab membuka pintu rezeki itu banyak. Nah, yang akan kita bahas adalah penyebab terhalangnya rezeki. Kalau tadi ditanyakan apakah itu betul? Ya, betul. Bahwa maksiat dan dosa di antara sebab seseorang terhalang dari rezeki. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, juga di hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya, bahwasanya Allah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, summa dzakara rajulan yutilus safar. Disebutkan tentang seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan safar. Ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama. Laki-laki ini sudah safar. Safar itu sebab terkabulnya doa. Makanya kalau antum pengen dikabulkan doa, antum dalam safar antum doa. Ya. Kemudian ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama. Laki-laki ini dalam keadaan berdebu rambutnya. Ya, dalam keadaan hina. Ya. Padahal berdoa dalam keadaan menghinakan diri di antara sebab terkabulnya doa. Ya. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Para ulama mengatakan bahwa sebab terkabulnya doa adalah mengangkat kedua tangan. Ya, dia mengatakan ya Rabbi, wahai Rabbku ya Rabbku. Dia meminta kepada Allah. Padahal meminta doa dengan memulai dengan asma dan sifat Allah sebab terkabulnya doa. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, lihat laki-laki ini safar, menghinakan diri, mengangkat kedua tangan, apalagi menyebut nama Allah, melakukan 4 sebab terkabulnya doa. Tapi apa kata Allah? Wa mat'amuhu
haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabu lah. Tapi pakaian yang dia gunakan haram. Makanan yang dia makan haram. Bahkan daging yang tumbuh yang ada pada dirinya dihasilkan dari haram, bagaimana mungkin Allah akan menerima doanya? Artinya apa? Bahwa sesuatu yang haram, sesuatu maksiat di antara sebab terhalangnya doa dan terhalangnya rezeki. Makanya para ulama menjelaskan di antara sebab seseorang akan mendapatkan rezeki yang banyak adalah istighfar. Ya. Istighfar berarti lawan daripada dosa dan maksiat. Allah katakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mintalah kalian kepada Rabb kalian. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Kalau kita beristighfar, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Kalau kita banyak istighfar, menjauhi maksiat, Allah akan perbanyak anak dan perbanyak harta. Jelas di sini bahwa dosa dan maksiat menjadi penghalang seseorang terhambat daripada rezeki. Ya. Kalau orang banyak melakukan maksiat, Allah akan apa? Hambat rezekinya. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, antum bilang orang yang maksiat rezekinya diperhalang. Antum coba lihat Ustaz, ke daerah-daerah yang mohon maaf banyak maksiatan di sana, mereka kaya-kaya Ustaz. Ya, hartanya banyak. Antum salah berarti Ustaz. Nah, yang seperti ini apa? Istidraj. Allah kasih, ayo. Ya, maksiat jalan, Allah kasih rezeki juga jalan. Ya, makanya selalu kita jangan terlalu silau melihat orang-orang yang hartanya banyak tapi sering maksiat. Itu bagian daripada istidraj. Allah segerakan nikmat di dunia sampai akhirnya dia lalaikan dengan dunia, kemudian akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi konsepnya adalah bahwa maksiat akan sangat berpengaruh kepada harta. Ya, adapun orang-orang yang Allah berikan harta melimpah, namun dia bermaksiat kepada Allah, itu bagian daripada istidraj. Bukankah Fir'aun hartanya banyak? Bukankah Qarun hartanya banyak? Tapi dia bermaksiat kepada Allah, karena itu bagian daripada istidraj. Nah, sehingga ini tidak bertolak belakang. Jelas? Nah, wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup, itu yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.